Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong kini telah kembali ke Korea Selatan pasca didepak oleh PSSI dari kursi pelatih timnas Indonesia. Terbaru, dirinya diundang dalam acara podcast sekaligus makan malam oleh teman baiknya Leung Kyu. Pada momen tersebut, Shin Tae-yong kemudian ditanya mengenai hubungannya dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa hubungannya dengan Rido dan kolega sangat baik. Baginya, secara umum orang Indonesia memang baik-baik. Namun di balik sisi positif tentu ada sisi negatif. Begitu juga dengan para pemain timnas Indonesia yang memiliki kekurangan dalam hal terus terang. Shin Tae-yong menyebut pemain timnas Indonesia cenderung memendam ketika suka atau tidak suka dan tidak ingin membahas atau mengungkapkan. Saya dengan para pemain timnas Indonesia jelas baik-baik saja. Orang Indonesia itu memang baik-baik, semua hal positifnya ya baik-baik. Kalau hal negatifnya mereka tidak bisa terus terang kalau suka atau tidak suka. Itulah awal sebabnya. Misal ada situasi jelas terlihat bahwa ada masalah di antara mereka, tapi mereka enggak pernah mau bahas itu ke siapapun, ungkap Shin Tae-yong. Baru-baru ini, PSSI dikabarkan akan terbang ke Inggris untuk melakukan sumpah naturalisasi oleh Ole Romeni. Hal ini diutarakan oleh Yusa Nugraha yang mempunyai kedekatan dengan beberapa pemain keturunan. Yusa Nugraha sebelumnya diundang sebagai tamu dalam podcast bersama anggota Exco PSSI Arya Sindulingga. Mantan pemain Persis Solo itu mendapatkan informasi bahwa Ole Romeni akan segera disumpah. Dikarenakan Ole Romeni saat ini memperkuat klub Inggris, proses naturalisasi itu harus digelar di sana. Hal ini biasa karena sebelumnya beberapa pemain timnas Indonesia juga melakukan proses pengambilan sumpah di luar negeri. PSSI harus terbang ke Inggris agar Ole Romeni bisa langsung diproses perpindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia. Agar nantinya Ole Romeni bisa didaftarkan membela timnas Indonesia saat melawan Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ole Romeni ini akan disumpah menjadi warga negara Indonesia di Inggris. PSSI akan terbang ke sana karena proses penyumpahannya harus dilakukan di sana, kata Pak Arya Sindulingga. Yang akan datang dan pasti bermain itu ya Ole Romeni. Prosesnya sudah sampai 90% dan akan segera bergabung bersama timnas Indonesia pada Maret nanti, ungkap Yusa Nugraha. Terkait untuk tanggal pengambilan sumpah Ole Romeni ini, akan dilakukan pada tanggal 8 Februari 2025. Informasi tersebut diungkapkan secara langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menariknya, tidak hanya Ole Romeni yang akan mengambil sumpah WNI, dua pemain keturunan lain juga dijadwalkan di waktu yang sama. Namun belum diketahui apakah lokasinya akan sama di Inggris atau tidak. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sedikit mendapatkan kabar gembira dari Mace Hilgers jelang laga melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret. Dua laga tersebut merupakan lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jelang dua laga tersebut, Patrick Kluivert sempat dibuat khawatir karena Mace Hilgers terancam absen lantaran sempat mengalami cedera panjang. Bek berusia 23 tahun tersebut terakhir kali bermain untuk FC Twente saat menghadapi Olympiakos di Liga Eropa pada 12 Desember 2024 lalu. Sejak saat itu, Mace Hilgers tidak pernah lagi tampil karena sedang fokus menjalani pemulihan cederanya. Namun sebuah kabar gembira disampaikan oleh pelatih FC Twente, Joseph Osting, yang menyebut Mace Hilgers sudah kembali pulih. Mace Hilgers bahkan masuk daftar pemain yang dibawa Joseph Osting untuk menghadapi Besiktas dini hari nanti. Menurut Osting, absennya Mace Hilgers sangat mempengaruhi performa Twente, khususnya di lini belakang. Pasalnya, pemain yang baru saja menjalani debut bersama timnas Indonesia itu merupakan andalan di lini belakang FC Twente. Mace Hilgers semakin bugar dan dia akan kembali besok. Dia adalah pemain penting bagi kami dan telah absen beberapa waktu karena cedera, ungkap Joseph Osting. Kembali bermainnya Mace Hilgers menjadi kabar baik bagi Patrick Kluivert jelang debutnya bersama timnas Indonesia. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, Mace Hilgers sangat dibutuhkan untuk lini pertahanan tim Merah Putih nantinya. Ole Romeni menceritakan mengapa dirinya memilih Indonesia sebagai karir internasionalnya kepada salah satu media asal Inggris, Oxford Mail. Ole Romeni sedang menjalani proses naturalisasi. Ia sudah datang ke Indonesia pada November lalu dan salaman dengan Erick Thohir. Hal ini lantas membuat publik Oxford penasaran. Oleh karena itu,
Media Inggris tersebut mencoba mewawancarai Ole Romeni tentang keputusannya tersebut. Dalam wawancara tersebut, Ole Romeni mengungkapkan alasannya mengapa dirinya mau untuk memperkuat tim Merah Putih. Ex-pemain FC Utrecht ini mengatakan bahwa dirinya merasa terhormat karena punya kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia. Sama halnya dengan Oxford, timnas Indonesia punya banyak begitu rencana dan ambisi. Sangat menyenangkan menjadi bagian darinya. Saya tidak sabar bermain untuk negara sebesar ini. Nenek saya lahir di sana, dia sudah meninggal. Akan tetapi itu masih sesuatu yang bisa saya berikan kepadanya. Saya tidak sabar. Menjadi pemain internasional adalah suatu kehormatan besar, terutama bagi Indonesia. Negara ini sangat besar dan sepak bola di sana luar biasa. Saya pernah ke sana dan melihat banyak hal. Saya menonton pertandingan dan tidak sabar berada di lapangan, ungkap Ole Romeni. Jairo Riedewald dikabarkan siap dimainkan untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, yaitu menghadapi Bahrain dan Australia. Pasalnya, saat ini dokumen mantan pemain Crystal Palace itu sudah lengkap dan proses naturalisasi sudah dilakukan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Yusa Nugraha, mantan pesepak bola yang kini fokus sebagai YouTuber dan fokus membahas pemain-pemain diaspora. Kata Pak Arya Sindulingga, Jairo Riedewald ini akan segera gabung bersama timnas Indonesia. Proses naturalisasinya sedang diproses. Dokumennya saat ini sudah dikumpulkan secara lengkap, ungkap Yusa Nugraha. Yusa Nugraha yakin proses naturalisasi Jairo Riedewald bisa cepat. Ini bisa seperti saat Mace Hilgers, Kevin Dick, dan Eliano Reinders datang ke Indonesia. Proses naturalisasinya bisa cepat seperti Mace Hilgers, Calvin Verdong, dan Kevin Dix. Saya yakin bisa cepat dan diusahakan dapat bermain di Maret 2025. Kedatangannya sesuai dengan apa yang timnas Indonesia butuhkan di lini tengah. Dia bermain sebagai gelandang bertahan, dan saya yakin PSSI akan melakukan yang terbaik agar bisa bermain di Maret nanti, jelas Yusa Nugraha. Demikian informasi terbaru seputar Timnas Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru dari dunia sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.